Ini budi. Ini budi. Good. Let's try another one. Budi bermain bola. Budi bermain bola. Very good. Beberapa tahun yang lalu waktu Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia umur 20, ada antusiasme yang begitu besar dari masyarakat. Dan ya harus kita akui banyak sekali pemain bintang, pemain legenda yang lahir dan besar dan mulai mendapatkan nama dari event ini. Makanya turnamen ini sangat-sangat ditunggu oleh pecinta sepak bola tanah air. Kemudian di tahun 2023 batal. Football's governing body, FIFA, has stripped Indonesia of the right to host the Men's Under-20 World Cup. Well, Yvonne, things started to go wrong for Indonesia early last week. Indonesian football players and fans have been left dismayed and disappointed by a decision by FIFA, the governing body of world football, to drop Indonesia as host of the Under-20 World Cup next month. Oke, kalau kita membahas siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab, penyebabnya, konspirasinya, aspek politikalnya, dan lain sebagainya, mungkin udah bosan dan udah boring banget. Sangat disayangkan memang, ya, sangat disayangkan. Kita nggak bisa ngelihat Ronaldinho baru, Pirlo baru, Messi baru. Selain itu juga selama kurang lebih 10 tahun terakhir, Indonesia itu punya citra yang positif ketika menyelenggarakan event internasional, Asian Games, Annual Meeting 2018, G20 kemarin, dan jelas keberhasilan menyelenggarakan Piala Dunia umur 20 itu akan mengharumkan portofolio yang udah kita punya. Dan bukan tak mungkin keberhasilan itu menjadi pemantik untuk terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade atau bahkan Piala Dunia seniornya. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan kesediaan dan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Olympics 2036 di Ibu Kota Nusantara. Tapi ya, udah batal. Urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Membahas soal penyebab batalnya, konspirasinya, aspek politiknya, personnya, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman udah bosan ya. Kayak gue sendiri juga udah bosan sih. Ini bagian dari Anda membuktikan loyalitas ke partai, Mas Ganjar? Setidaknya ya. Tidak hanya loyalitas pada partai, ya, tapi juga sikap kita yang sangat jelas secara konstitusional. Bagian dari Ganjar Pranowo membuktikan loyalitas ke partai, apakah karena tiket pencalonan belum keluar dari partai Anda, Mas, untuk Anda maju jadi capres? Hari ini saya kader partai dan hari ini saya gubernur dan saya hari ini tidak ada urusan dengan yang lain-lain. Mau dibahas sedalam apapun juga nggak bakal ada yang berubah. Nah, sekarang gue mau ngajak teman-teman semua untuk melihat lebih dekat sebenarnya berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan Piala Dunia dan berapa banyak potensi kerugian yang harus diderita negara Indonesia. Oke, nah sekarang kita bakal membicarakan seberapa banyak sih sebenarnya uang negara yang digunakan untuk mempersiapkan Piala Dunia U20 di Indonesia yang baru aja batal ini. Nah, kalau kita lihat di internet, kita akan menemukan angka yang tidak pasti. Ada yang bilang 300, 500, 600, 1T, 3,7T, dan lain sebagainya. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan estimasi angka yang paling mendekati adalah menghitung satu persatu. Bagaimana cara kita menghitung satu persatu? Pertama, jelas kita lihat berapa banyak APBN yang telah digunakan. Dan bagaimana APBN ini digunakan? Ya, APBN ini digunakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Nah, pengadaan barang dan jasa itu sendiri itu banyak sekali, teman-teman. Ada lelang umum, lelang terbatas, swakelola, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan lain sebagainya. Dan begitulah mekanisme pemerintah dalam menggunakan uang negara. Kebetulan, ketika kita bicara soal pengadaan, gue adalah salah satu ahli pengadaan barang dan jasa. Oh, gue punya sertifikat ahli pengadaan, coy. Ya, gue dapat waktu kuliah. Gunanya ya untuk ngecengin yang nggak lulus. Nah, bagaimana kita melihat
penggunaan uang negara ini, ya kita bisa pergi ke situs-situs LPSE, kementerian, lembaga, ataupun daerah. Di situ kita bisa melihat lelang umum apa saja yang telah digunakan pemerintah dalam mempersiapkan Piala Dunia ini. Nah, sekarang kita cari tahu kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah mana saja yang mempersiapkan Piala Dunia. Dan persiapan itu nggak bisa cuma dihitung dari renovasi stadion atau pembuatan stadion. Ya, karena untuk mempersiapkan Piala Dunia kan ada banyak hal lain kayak branding, strategi komunikasi, dan lain sebagainya. Salah satunya ya maskot, logo, itu kan dibuat dan menggunakan biaya gitu. Nah, kalau dikalkulasikan, misalnya kayak Kemenpora itu pernah keluar 400 miliar untuk persiapan Piala Dunia. Lalu di rapat 2022 kemarin di DPR mereka minta tambahan anggaran 500 miliar lagi. Kemudian kita juga harus lihat belanja modal yang dilakukan PUPR. PUPR itu total kurang lebih sudah menganggarkan 314 miliar rupiah, kemudian ditambah 175 miliar rupiah, sekitar 419 miliar rupiah. Cuman kemarin Pak Basuki udah konfirmasi kalau dana yang digunakan itu sekitar 175 miliar rupiah. Belum lagi ditambah dengan pakai pengadaan yang dilakukan oleh daerah-daerah kayak Surabaya, Bandung, dan Solo. Nah, biaya itu kalau kita akumulasikan kurang lebih menyentuh 1,4 triliun rupiah. Itu estimasi ya. Karena ini belum include dengan PL-PL yang dilakukan kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah. Jadi ya kurang lebih segitu, dan itu adalah uang yang sangat banyak. Dan biaya ini bukanlah kerugian terbesar Indonesia, karena kerugian terbesar Indonesia adalah potensi ekonomi yang hilang karena batalnya Piala Dunia ini. Target pendapatan berbasis jumlah penonton yang sekitar 2 juta dalam pertandingan-pertandingan yang sudah disusun di 6 kota itu total lebih dari 2 juta penonton, 2,3 juta penonton, dan minimal dampaknya itu mencapai 3,7 triliun. Dan ini kerugian yang sangat besar, tapi yang lebih besar lagi kerugiannya adalah harapan kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak muda. Bapak Sandiaga Uno sempat bilang potensi ekonomi yang hilang itu sekitar 3,7 triliun rupiah, sebuah nilai yang besar. Karena kan putaran ekonomi itu bergantung sama aktivitas ekonomi yang ada di suatu daerah ataupun negara ya. Kita bicara soal pariwisata, kedatangan wisatawan, merchandise, hotel, UMKM, dan banyak sekali yang hilang gara-gara batalnya Piala Dunia ini. Dan bahkan menurut indef kerugian kita mencapai 4,6 triliun rupiah dari semua potensi ekonomi yang ada akibat terselenggaranya Piala Dunia umur 20. Dan kalau kalian mau melihat dampak langsungnya, kalian bisa lihat berapa banyak UMKM yang menjerit, yang teriak. Mereka sudah menyediakan kayak merchandise, kaos, boneka, tapi itu nggak bisa kepake. Sementara modalnya udah keluar. Makanya ini sebuah problem yang sangat-sangat tidak bisa kita lihat cuman berdasarkan kulit luarnya. Karena ya dampak kerugiannya sistematis Pak, dan langsung ke masyarakat. Kesempatan ini sungguh sangat luar biasa, nggih. Apalagi tingkat dunia, tingkat internasional, dan kami sebagai UKM atau IKM sangat bangga sekali produk-produk asli Indonesia dibuat souvenir untuk tingkat internasional atau tingkat dunia. Kami sangat bangga sekali. Karena batal ada rasa kecewa juga. Ya, kecewa itu pasti ada. Ya, jelas ini adalah sebuah kerugian ya buat Indonesia, dan ya masyarakat langsung yang harus menanggung kerugian tersebut. Sekarang kalau sudah terjadi seperti ini, bagaimana merch yang dibuat, bagaimana lagu yang dibuat, bagaimana maskot yang dibuat. Kalau stadion mungkin bisa digunakan lagi ya, cuman banyak hal yang terbuang sia-sia gitu. Dan salah satu cara terbaik mereduksi kerugian ini adalah Indonesia harus fight supaya bisa jadi tuan rumah Piala Dunia umur 17 tahun. Yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini juga, yang mana sebelumnya yang terpilih kan Peru, tapi ternyata Peru juga mengalami nasib yang sama dengan Indonesia. Hak mereka untuk jadi tuan rumah juga dicabut, dan Indonesia punya peluang untuk ikut bidding tersebut, dan semoga menang. Dan kalau Indonesia menang, kerugian ini bisa direduksi banget.
ya kan? Walaupun nggak 100% ya, seenggaknya stadionnya masih bisa dipakai, seenggaknya branding masih bisa dikondisikan, lagu masih bisa dikondisikan, dan lain sebagainya. Ya, dan semoga ini jadi pelajaran untuk semua pihak ya. Kalau ternyata hal kayak gini kembali terjadi ya, berarti kita memang setidak siap itu untuk menjadi tuan rumah sebuah event yang besar. Itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.